Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman yang saya hormati, pagi ini saya akan buat video dengan judul uji pastikan aplikasi yang bergugus OH untuk menaikkan pH tanah. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi buat konten-konten yang lebih kreatif, serta Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Salah satu problem yang timbul dalam budidaya tanaman di musim penghujan adalah penurunan pH tanah, sehingga pertumbuhan serta ketahanan tanaman akan terganggu akibat tidak terserapnya unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman. Ironisnya, masalah tersebut selalu muncul pada setiap budidaya tanaman di musim hujan, yaitu akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya kepedulian terhadap tanaman, dan kurangnya keberanian petani untuk berubah ke arah yang lebih baik. Adapun fakta yang berkembang secara masif yang terjadi bertahun-tahun bahwa pH tanah turun atau asam akibat kekurangan atau larutnya unsur kalsium atau Ca, sehingga untuk menaikkan pH tanah yang rendah, petani selalu mengaplikasikan kalsium atau Ca, baik itu secara sebar, secara kocor, maupun secara spray. Biarpun tidak memberikan dampak nyata, tetapi itu dilakukan terus-menerus. Adapun senyawa yang sangat reaktif menaikkan pH tanah dengan signifikan adalah sebagai berikut. 1. KOH. KOH atau kalium hidroksida merupakan senyawa anorganik atau senyawa kimia yang bersifat basah, yang berbentuk padatan putih atau plak, higroskopis, tidak berbau, dan larut dalam air karena terionisasi sempurna. Unsur K dalam sistem periodik unsur kimia merupakan golongan 1A yang mayoritas bersifat basa kuat, dan urutan dalam sistem periodik golongan 1A dari atas ke bawah semakin reaktif. Karena K bersifat basa yang bergandengan dengan OH membentuk KOH, maka KOH paling reaktif atau cepat menaikkan pH tanah maupun air, yaitu dengan pH KOH kurang lebih 13,5, dan kemurnian KOH di pasaran dalam bentuk plak yaitu kurang lebih 90%. 2. NaOH. NaOH atau natrium hidroksida atau soda api merupakan senyawa anorganik atau kimia yang bersifat basa, yang berbentuk padatan putih, higroskopis, tidak berbau, dan larut dalam air karena terionisasi sempurna. Unsur Na dalam sistem periodik unsur merupakan golongan 1A yang mayoritas bersifat basa kuat, dan urutan unsur dalam sistem periodik unsur kimia dari atas ke bawah semakin reaktif. Karena unsur Na dalam sistem periodik unsur di atas K atau kalium, maka kereaktifan Na lebih rendah daripada K atau kalium, dan Na juga bersifat basa. Bila bergandengan dengan gugus OH negatif membentuk senyawa NaOH, maka NaOH juga merupakan basa kuat, akan tetapi kereaktifan NaOH di bawah KOH, sehingga cepat pula menaikkan pH tanah atau pH air. Adapun pH NaOH yaitu kurang lebih 13,5, dan kemurnian NaOH yang berbentuk plak di pasaran yaitu kurang lebih 96%. 3. CaOH 2 kali. CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida merupakan senyawa anorganik atau kimia, merupakan kristal tidak berwarna atau serbuk putih.
Kalsium hidroksida dihasilkan melalui reaksi kalium oksida atau CaO dengan air, dan CaOH tidak larut sempurna dengan air dan bersifat basa dengan kekuatan sedang. Dalam sistem periodik unsur kimia, Ca atau kalsium termasuk golongan 2A yang bereaksi basa, biarpun kereaktifannya masih di bawah K dan Na. Ca bila bergandengan gugus OH negatif yang bersifat basa akan membentuk senyawa CaOH 2 kali yang bereaksi basa, sehingga sangat baik untuk menaikkan pH tanah atau pH air. Adapun pH CaOH 2 kali kurang lebih 13%. Adapun pH CaOH 2 kali kurang lebih 13. Adapun kemurnian CaOH 2 kali yang berbentuk serbuk putih di pasaran yaitu kurang lebih 74%. Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan urutan kereaktifan dalam menaikkan pH tanah atau pH air adalah sebagai berikut, yaitu 1 KOH, 2 NaOH, dan yang ketiga CaOH. Adapun sebagai ilustrasi uji gugus OH negatif pada KOH, NaOH, dan CaOH untuk menaikkan pH tanah atau air adalah sebagai berikut. Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, adapun bahan untuk ilustrasi uji gugus OH pada KOH, NaOH, dan CaOH adalah sebagai berikut, yaitu pertama adalah KOH, yang kedua adalah NaOH, yang ketiga adalah CaOH, dan bahan lainnya adalah 1 liter air dan nanti untuk melarutkan 2 gram KOH. Yang kedua 1 liter air yang nanti untuk melarutkan 2 gram NaOH. Yang ketiga yaitu 1 liter air yang untuk melarutkan 10 gram CaOH. Yang jadi pertanyaan, mengapa ini KOH 2 gram per liter, NaOH 2 gram per liter, sementara untuk CaOH 10 gram per liter? Karena CaOH itu termasuk golongan 2A dalam sistem periodik unsur yang punya tingkat kebasaan lebih rendah daripada golongan 1A, sehingga konsentrasi yang kita berikan kita tambahkan, yaitu kita tambahkan 5 kali lipat. Dan yang selanjutnya adalah 3 media tanam, yaitu yang nantinya akan kita aplikasikan KOH, dan media tanam yang kedua nanti akan kita aplikasikan NaOH, dan media tanam yang ketiga nanti akan kita aplikasikan CaOH. Dan langkah selanjutnya adalah kita ukur masing-masing air, yaitu airnya 6,8, air kedua sama, ini diambil dari air yang sama yaitu 0,8. Dan langkah selanjutnya adalah kita masukkan KOH, itu kurang lebih 2 gram ke dalam air 1 liter. Dan langkah selanjutnya adalah kita masukkan 2 gram NaOH ke dalam 1 liter air. Dan kita masukkan pula yaitu 10 gram CaOH ke dalam 1 liter larutan air. Saya biarkan kurang lebih 10 menit biar menyampur jadi satu. Dan langkah selanjutnya adalah kita ukur pH masing-masing media tanam, dan kita pastikan dulu bahwa pH tetes saya menunjukkan angka 7. pH tester menunjukkan angka 6,5. Kita tulis dulu sebelum aplikasi 6,5. Kita cuci dulu.
Dan yang kedua, media tanam kita ukur pH-nya. Media tanam yang kedua pH-nya yaitu 4,2. 4,2. Sebelum kita mengukur media tanam yang ketiga, kita pastikan dulu bahwa pH tester saya menunjukkan angka 7. Dan setelah itu kita ukur pH tanah. pH tanah menunjukkan pH 5,2. Adapun langkah selanjutnya adalah kita beri masing-masing air yang telah dicampur dengan KOH, NaOH, dan CaOH, yaitu kurang lebih antara 100 sampai 200 ml. Kita siramkan. Kita siramkan. Setelah ini kita adakan pengukuran pH media tanam. Kita biarkan dulu kurang lebih 10 menit biar airnya meresap. Dan langkah selanjutnya adalah kita adakan pengukuran masing-masing media tanam. Dan sebelum pengukuran kita lakukan, kita pastikan dulu bahwa pH tester saya menunjukkan angka 7. Dan setelah itu kita ukur media tanam yang pertama, yaitu aplikasi KOH 2 gram per liter, yaitu pH tester saya mentok di atas 8. Ya, kita tulislah secara teori, yaitu pH-nya 13,5, yaitu pH-nya 13,5. Sebelum pengukuran, kita pastikan dulu pH tester saya menunjukkan angka 7. Dan kita lakukan pengukuran. Itu sama saja 13,5. Ya, secara teori NaOH pH-nya 13,5, kita tulis saja 13,5. Dan kita uji pH tester. Kita uji yang terakhir yaitu CaOH. Kita pastikan dulu bahwa pH tester masih menunjukkan angka 7. Sama, yaitu jarum menunjukkan lebih dari 8. Secara teori pH-nya 13, kita tulis 13. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, hasil uji coba adalah sebagai berikut, yaitu KOH pH sebelum aplikasi yaitu 6,5, sementara pH setelah aplikasi KOH yaitu 13,5. Yang kedua adalah NaOH atau natrium hidroksida, pH sebelum aplikasi yaitu 4,2 dan pH setelah aplikasi 13,5. Dan yang ketiga adalah CaOH atau kalsium hidroksida, pH sebelum aplikasi 5,2 dan pH setelah aplikasi adalah 13. Dari uji tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang efektif dan bisa menaikkan pH tanah secara cepat yaitu gugus OH, baik itu terjadi pada KOH, NaOH maupun CaOH. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya kira cukup sekian dulu video pagi ini yang membahas uji pastikan aplikasi yang bergugus OH untuk menaikkan pH tanah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat dan fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.